Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat berkumpul dan bertemu di dalam video pembelajaran pada kali ini. Bedanya kita tidak bertemu di dalam kelas, kita bertemu di dalam video pembelajaran. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Karena kita di pandemi COVID ini harus banyak-banyak jaga kesehatan supaya kita tetap terjaga imunnya dan segala hal. Dan selanjutnya kita akan masuk pada materi kita, yaitu tentang cara perolehan dan pencatatan dalam aset tetap. Karena kemarin kita sudah belajar tentang pengertiannya bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi baru kita ini. Di video pembelajaran ini, Bapak mengharapkan pada kalian seperti biasa bahwa jika kalian ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, persilahkan. Bapak tunggu ya. Jadi kalian silahkan berkomentar di dalam video YouTube ini dan kalian tetap semangat ya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada materi kita. Silahkan kalian dengarkan. Silahkan disimak baik-baik. Ya, yang pertama kita akan masuk kepada materi kita yang pertama, cara perolehan dalam bentuk pembelian tunai. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Harus ingat ya, dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap dipakai. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kalian bisa baca, perusahaan membeli mesin seharga 60 juta rupiah. Biaya tambahan yang terkait meliputi pajak sebesar 6 juta rupiah. Premi asuransi juga sebesar 500.000 dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.500.000. Nah, di sini contoh jurnal untuk mencatat cara perolehan transaksi berupa pembelian tunai. Di sini harga belinya kalian bisa lihat ya tadi sesuai dengan soal 60 juta rupiah. Pajaknya tadi 6 juta rupiah. Premi asuransi 500.000. Biaya pemasangan mesin tadi sebesar 1.500.000. Nah, harga yang diperoleh dari semua ini kita jumlah. Harga beli 60 juta, ditambah PPN 6 juta, ditambah lagi premi asuransi 500.000, dan ditambah lagi biaya pemasangan. Semua total menjadi 68 juta rupiah. Jadi ini hasilnya ya. Kalian kalau masih ada yang belum paham, silahkan diulang lagi videonya agar bisa mengerti. Ya, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu cara perolehan dalam bentuk pembelian kredit. Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian kredit, maka dalam harga perolehannya tidak boleh termasuk bunga. Nah, kalian harus paham ya, jadi tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Nanti Bapak contohkan ya. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu perusahaan membeli sebuah kendaraan secara kredit seharga 300 juta rupiah. Sebagian dibayar tunai sebesar 100 juta rupiah. Dan sisanya dibayar secara berangsur dalam 10 bulan dengan biaya bunga sebesar 10%. Nah, di sini adalah jawaban jurnal untuk mencatat transaksi berupa pembelian kredit. Ya, tadi kalian sudah baca soalnya dan di sini adalah jurnalnya. Yang pertama, biaya peroleh kendaraan sebesar 300 juta rupiah. Nah, sedangkan kasnya ada 100 juta rupiah. Nah, di sini kan ada utang perusahaan. Utang perusahaan ini
Setelah kita hitung dari biaya bunga 10% dikali 10 bulan, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Setelah kita hitung ya. Nah, berarti biaya angsuran per bulannya selama 10 kali, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Dan biaya bunga 10%, lebih detailnya nih, biaya bunga 10% dikali 10 bulan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kalian jadi harus paham ya. Jika kalian masih ada yang belum paham, silakan pahami kembali, kalian putar ulang videonya, atau bisa berkomentar di video YouTube ini, kan Bapak sudah upload. Ya, jadi kalian silakan berkomentar, nanti akan Bapak langsung tanggapi. Ya, yang ketiga yaitu cara perolehan berupa ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan surat berharga dicatat dalam buku besar, sesuai dengan harga pasar saham. Apabila harga pasar surat berharga dan aset tetap yang ditukar tidak diketahui, maka nilai pertukarannya harus ditentukan oleh pemimpin perusahaan. Ya, kalian harus tahu itu. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aset tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan. Langsung saja kepada contohnya, yaitu sebuah tanah dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta rupiah diperoleh perusahaan dengan menukarkan salah satu gedungnya. Harga perolehan gedung menurut catatan yaitu sebesar 500 juta rupiah dan telah disusutkan sebesar 200 juta rupiah. Nah, di sini adalah jurnal untuk mencatat cara perolehan transaksi dalam bentuk ditukar dengan surat berharga. Di sini kalian bisa lihat bahwa harga pasar tanah yang tadi seperti di soal yaitu seharga 400 juta rupiah. Ya. Nah, setelah itu harga gedung yang diserahkan sebesar 500 juta rupiah. Nah, gedung ini kan kan sudah dipakai oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini gedung tersebut mempunyai penyusutan dan jumlah penyusutannya kira-kira 200 juta rupiah. Nah, di sini karena jumlah penyusutan gedung 200 juta rupiah, nah harga gedung setelah disusutkan dari 500 juta setelah disusutkan jadi 200 juta rupiah dan harga gedung setelah disusutkan menjadi 300 juta rupiah. Nah, jumlah penyusutan gedung 200 juta rupiah dengan harga gedung 300 juta rupiah. Laba pertukarannya yaitu sejumlah 100 juta rupiah. Nah, sampai di sini kalian sudah paham belum? Bapak harap dengan Bapak menjelaskan ini kalian jadi paham ya. Di sini bahwa laba pertukarannya sebesar 100 juta rupiah. Ya, karena jumlah penyusutan dikurang harga gedung. Ya, totalnya sekian. Ya, selanjutnya kita akan masuk cara perolehan dalam bentuk ditukar dengan aset tetap lain yang serupa. Banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar tambah. Aset lama digunakan untuk membayar aset baru, baik seluruhnya atau sebagian yang mana kekurangannya dibayar tunai. Dalam kasus ini, harga perolehan tetap harus tetap digunakan. Ya, jadi harus ingat itu, yaitu aset baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aset lama ditambah uang yang dibayarkan, kalau ada, atau dikapitalisasikan dengan sebesar harga pasar aset baru yang diterima. Nah, di sini ada contoh soalnya, kalian mau memperhatikan contoh jurnal ya, mohon maaf. Perusahaan ingin menukar mobil lamanya dengan nilai buku sebesar 135 juta rupiah. Dari harga pokok sebesar 150 juta rupiah, akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 15 juta rupiah. Dan harga pasar wajarnya yaitu sebesar 160 juta rupiah. Perusahaan harus membayar uang kas sebesar di sini 10 juta rupiah untuk dapat ditukar
dengan mobil baru dengan harga pasar wajarnya yaitu sebesar 170 juta rupiah. Nah, ini berikut adalah jurnal untuk mencatat transaksi soal tadi ya. Yaitu yang pertama, harga pasar wajar mobil lama yaitu berapa di sini? 160 juta rupiah. Nah, nilai buku mobil lamanya yang tadi ada di soal yaitu sebesar 135 juta rupiah. Itu nilai bukunya. Total keuntungan yang tidak diakui yaitu berarti berapa? Dikurangi. Jadi sekitar 25 juta rupiah. Sedangkan harga pasar wajar mobil baru yaitu sebesar 170 juta rupiah. Nah, kas yang baru dibayarkan yaitu sebesar 10 juta rupiah, sehingga dasar nilai yang dihitung yaitu sebesar 145 juta rupiah. Ya, jadi kalian mohon pahami kembali video ini. Silahkan, kalau masih belum paham, silahkan diputar kembali, karena jangan sampai keliru dalam berhitung. Ya. Ya, selanjutnya di sini cara perolehan diperoleh dari hadiah atau donasi. Perolehan aset yang berasal dari donasi disebut juga transfer tanpa timbal balik. Karena yaitu alasannya karena transfernya dengan satu arah. Depresiasi atau penyusutan aset tetap yang diterima dari hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aset tetap yang lain. Contoh ya, di sini ada contoh jurnalnya yaitu perusahaan mendapatkan hadiah tanah seharga 80 juta rupiah, namun tanah tersebut mempunyai harga pasar wajar sebesar 110 juta rupiah. Nah, berikut adalah cara membuat jurnal untuk mencatat transaksi berikut ini. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan di soalnya ya bahwa harta yang dikasih itu tanahnya sebesar 80 juta rupiah ya, harga tanahnya. Tapi sedangkan pasaran hartanya, pasaran daerahnya itu sekitar 110 juta rupiah. Nah, maka di sini keuntungan dia menjadi berapa? Jadi 30 juta rupiah. Jadi bisa dipahami ya. Nanti kalau masih belum paham, silakan diputar kembali video ini. Nah, kita sudah masuk ke dalam cara perolehan yang terakhir, yaitu perolehan aset melalui pembuatan sendiri. Dikarenakan pertimbangan tertentu, perusahaan sering membuat sendiri aset tetapnya, misalnya seperti gedung, alat-alat, dan perabotan. Perusahaan harus mengalokasikan seluruh biaya yang meliputi biaya bahan, tenaga, kerja, overhead, dan overhead maksudnya. Biaya overhead biasanya termasuk listrik, asuransi, peralatan, dan pengawas pabrik. Untuk memudahkan kalian semua dalam mencatat perolehan, penjualan, dan depresiasi aset tetap Anda, kalian perlu pertimbangkan untuk menggunakan sistem akuntansi secara otomatis. Karena kan sekarang sudah canggih ya, semua sudah serba komputer dan otomatis. Perangkat lunak akuntansi yang lengkap yang memungkinkan Anda untuk menghitung, mencatat, melacak, dan memprediksi seluruh transaksi yang berkaitan dengan aset Anda atau aset kalian secara instan, akurat, dan efisien. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti silakan kalian pahami kembali jika ada yang masih belum paham terkait video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semangat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.